Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPISN PDIP Muhammad Cianjur, Bapak Haji Surotani PD, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SMPISN PDIP Muhammad Cianjur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam serta kesehatan, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim bersama-sama di sini mengadakan kegiatan PMO, yaitu Project Management Office tingkat sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita semua bisa menggali akar permasalahan yang ada di sekolah kita berkaitan dengan pembelajaran, kemudian mencari solusi-solusi terbaik terkait akar permasalahan yang ada di SMPISN PDIP Muhammad Cianjur. Selain itu juga PMO ini berfungsi sebagai wadah untuk berdiskusi antara Bapak Ibu guru semua beserta komite pembelajaran, kepala sekolah dan juga pengawas bina. Adapun susunan kegiatan pada acara PMO kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi PMO yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah kegiatan diskusi yang akan dipandu oleh komite pembelajaran, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, supaya acara ini lebih hikmat dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mari kita simak pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai kegiatan PMO kali ini yang berkaitan dengan PMO level sekolah peningkatan kapasitas guru di SMPISN PDIP Muhammadiyah Cianjur. Kepada Bapak Haji Surotani PD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hida sebagai pemandu acara ya. Bapak Ibu sekalian ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bi billahi taufiq wa ya, yang menghormati Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di hari Sabtu ini ya. Kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan program sekolah penggerak, yaitu PMO atau Pokja Manajemen Operasional ya, di mana di dalam sekolah penggerak ini nanti ada 6 kali pertemuan dalam 1 tahun untuk mengadakan PMO level sekolah ya. Hari ini yang pertama ya, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan mutu rapor pendidikan ya, karena kita membahas kegiatan sekolah ini berbasis data ya. Tapi sebelum kita mulai PMO-nya ya, Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa sekolah penggerak ini ya ditunjuk berkaitan dengan kita mendaftar dulu ya. Kita mendaftar dulu, lolos, berarti kita di KCSK menjadi sekolah penggerak ya, bekerja sama dengan Kemendikbud, Ristek dari pusat. Program itu yaitu untuk meningkatkan akselerasi ya mutu pendidikan. Walaupun sekolah kita sudah bagus, perlu ditingkatkan lagi hal-hal yang mutunya lebih baik lagi ya. Demikian juga tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa ya, di mana hal-hal yang kurang baik, kurang ibaratnya di dalam data rapor pendidikan itu supaya lebih meningkat lagi ya. Di mana kegiatan hari ini membahas
apa yang kurang di mutu rapor pendidikan. Ya. Maka dari itu saya sebagai kepala sekolah mendorong Bapak Ibu sekalian, ya tugas saya itu mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mensukseskan pembelajaran di level kelas, ya, supaya anak-anak itu lebih ditingkatkan lagi proses kegiatan belajar mengajarnya. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, nanti kita diskusi, ya, di sini semuanya nanti ikut diskusi yang berkaitan dengan data yang ada di rapat mutu, ya, yang sudah untuk didiskusikan oleh fasilitator atau dengan pengawas. Ya. Ya, saya sampaikan ya, untuk membahas ini ada beberapa topik dan subtopik PMU level sekolah, ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 topik yang ada di rapor pendidikan, ya. Yang topik pertama manajemen dan pengembangan sekolah. Topik kedua implementasi pembelajaran di kelas. Topik ketiga iklim keamanan dan inklusivitas, ya. Yang keempat itu peningkatan kapasitas guru. Ya, kita kemarin sudah sepakat, ya, yang kita bahas peningkatan kapasitas guru, ya. Topiknya itu topiknya menyusun dokumen peningkatan kapasitas guru, ya, di mana topik itu strateginya ada A, B, C, D, E, F, G, ya, F, B sampai G. Yang pertama yaitu IHT berkelanjutan, forum guru, diskusi, ya, berbagi antar guru. Ya, mungkin yang kita ambil yaitu forum guru, ya, dan diskusi dan pembelajaran, ya, seperti itu topiknya. Nah, di sini ada masalah, ya, dari data di rapor pendidikan ada masalah, yaitu ringkasan kondisi, ya, di satuan pada tahun 2023 ini, ya, karena waktu data dari 2022 yang muncul sekarang 2023, ya. Masalahnya yaitu dibandingkan tahun 2022 kemampuan literasi SMP kreatif mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Jadi di rapor mutu yaitu literasi kita meningkat, ya. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian rendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain bilangan. Berarti numerasi, ya, itu berarti matematika, ya. Di situ ada masalahnya. Salah satu
Hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Bapak Ibu ya, di sini yang kita bahas yaitu numerasi, ya, nilai bilangan yang paling rendah. Berarti berkaitan dengan guru mata pelajaran matematika, tapi tidak boleh dibebankan guru matematika saja. Berarti harus dibeban, bukan harus, tapi harus dilibatkan semua guru untuk mencapai numerasi yang meningkat. Jadi harus berkolaborasi dengan guru yang lain, ya. Nanti kita diskusikan masalah-masalah seperti ini, ya, gimana caranya untuk meningkatkan numerasi itu lebih meningkat lagi. Kalau zaman dulu literasinya berarti aljabar, berarti kita anak-anak biasa untuk meningkatkan kemampuan berhitung, ya, penambahan dan penjumlahan berapa itu ada, ya. Ada minim belajar. Berarti nanti gimana solusinya untuk meningkatkan pelajaran matematika khususnya bilangan, ya. Mungkin di sini kemampuan oleh berhitung, ya, 1, 2, 3 ditambah penjumlahan, mengurangi, membagi itu kurang, ya. Itu harus ditingkatkan bagaimana, karena matematika itu ya berkaitan dengan mata pelajaran yang lain, tidak boleh dipisah-pisahkan, ya. Antara mata pelajaran satu dengan lain mesti ada campur pautnya. Mungkin contohnya aja, mungkin ya, kalau Pak Rida itu mengajar apa itu al-Islam, ya, berkaitan dengan zakat, nah itu mesti menghitung, ya, berapa persennya. Jadi tingkat kemampuan anak untuk menghitung kan harus lumayan bagus kan, untuk menghitung zakat itu kan gitu. Pelajaran IPS juga gitu, mungkin belanja di pasar, ya, membeli ini, membeli itu, untungnya berapa, ruginya berapa, itu hubungannya dengan matematika juga. Juga pelajaran, apalagi pelajaran IPA, ya, ada fisika seperti itu, ya. Bahkan dari itu, ya, akar masalah yang tadi, ya, bisa dituangkan dalam ini, ada datanya, ya. Di sini udah dipisah-pisah, ya, detail kompetensi pada domain bilangan, ya. Kompetensi pada domain bilangan artinya kompetensi peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep dan prosedur, ya, fakta dan alat matematika pada konteks bilangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Apa saja yang dinilai dari kompetensi pada domain bilangan? Kemampuan peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan konten bilangan, ya, di mana skor pencapaian kompetensi pada domain bilangan pada tahun ini 56,59 turun 2,26% dari tahun 2022, skornya menjadi 57,9, ya. Dari data tersebut, ya, nilai numerasi di angka bilangan itu turun 2,26%, ya. Maka dari itu nanti berhubungan dengan aljabar, ya, hubungan dengan aljabar. Maka dari itu nanti guru matematika khususnya, ya, menjadi domain yang utama untuk menyampaikan masalah tersebut, ya. Nanti diutarakan
Terus guru-guru yang lain harus punya solusi gimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Karena ini berhubungan dengan penurunan dari nilai numerasi. Ya. Mudah-mudahan tahun ini minggu depan ya ANBK ya kita berlanjut terus supaya nilai numerasi kita naik lagi. Maka dari itu nanti supaya nilai rapor pendidikan itu meningkat lagi ya. Nah, ini inspirasi cara benahi ya kemampuan numerasi, yaitu salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi BPK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Inspirasi satu, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi kita dengan mempelajari konten. Ya. Konten-konten dalam meningkatkan pembelajaran matematika khususnya bilangan, yaitu mungkin guru matematikanya harus sekreatif mungkin untuk mengajari anak-anak supaya kegiatan belajar mengajar itu lebih menarik lagi ya. Seperti itu. Kedua, satuan pendidikan melalui kita mengimplementasi pembelajaran tentang bilangan. Jadi mungkin setelah kita melihat di YouTube, melihat di mana terdiskusi dengan kita guru-guru, nanti diimplementasikan di lapangan di mana cara menyelesaikannya. Inspirasi ketiga, satuan pendidikan mendukung adanya kebijakan dan penganggaran terkait upaya tersebut. Nah, ini program, berarti ini berusaha dengan program, ya. Program yang terbagus untuk menyelesaikan komunikasi numerasi itu bagaimana? Contohnya yang tahun lalu itu kita melibatkan guru yang lain, ya, yang kompeten untuk mengajari bukan yang dulu program klinik belajar. Jadi mungkin ada guru-guru yang lain terlibat untuk mengadakan klinik belajar. Ya. Oh ini ya sama. Oh sama. Ya. Yang aljabar sama kan? Oh sama. Ya. Kita lanjutkan, yaitu mari kita berpikir benar ya. Untuk berpikir ya. Bagaimana apa yang sudah tadi saya berikan untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid sesuai level kemampuannya. Cara-cara kreatif apa saya yang sudah dibayarkan satuan pendidikan saya dalam meningkatkan kompetensi numerasi murid. Selanjutnya saya saran ke komite pembelajar ya. Kita berdiskusi untuk membahas topik hari ini ya. Maka lanjutkan ke komite pembelajar. Terima kasih untuk Bapak yang sudah memberikan pengantar terkait akar permasalahan yang ada di sekolah kita yang diambil dari rapor pendidikan kita ya, karena rapor pendidikan kita ada yang turun yaitu di numerasinya. Kemudian bagaimana cara kita mempertahankan juga atau lebih meningkatkan juga dari hal yang sudah kita capai yaitu literasinya. Bagaimana jangan sampai kita fokus ke numerasi tapi literasi kita jangan sampai turun lagi, tapi harus naik lagi. Jadi harus ada solusi-solusi bersama yang bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah kita raih ataupun meningkatkannya, dan bagaimana cara kita meningkatkan hal-hal yang sudah turun di rapor pendidikan kita. Sebelum ke diskusi, sedikit bercerita dulu.
Kebetulan saya di kelas 9 di semester pertama ini ada materi tentang zakat. Kemudian saya mengajar 4 kelas di kelas 9 itu ternyata luar biasa bagaimana cara menghitungnya, masih pada bingung. Nah juga ketika mengalihkan pecahan, kemudian persen, kemudian desimal, itu mereka juga bingung gitu. Saya juga bingung juga trik untuk ke anak juga dalam memberikan materi penghitungan juga harus seperti apa gitu. Jadi kita berdiskusi bersama-sama khususnya dengan Bapak Ibu guru di bidang eksak gitu. Kemudian mengkonversi dari satuan ke kilogram, ke gram ataupun sebaliknya, kemudian ke kuintal, ke ton. Nah itu anak-anak jadi, ya itu hal-hal dasar yang harus didiskusikan bersama-sama. Dari setiap kelas yang saya ajar baru menemukan 3 orang yang memang ketika dikasih soal itu bisa. Pertama itu di kelas 9B itu ada Zahra, bahkan dia nggak motret sama sekali. Nggak motret dia, mana potretannya? Nggak Pak, saya langsung jawab katanya, bahasanya gitu. Itu cuma 1 orang gitu. Sisanya ya tidur, dia juga bingung harus gimana. Tidur dalam artian mereka bingung gitu ya. Kemudian yang kedua di kelas 9C itu ada Hilmi. Nah itu juga bagus hitungannya gitu. Kemudian di kelas 9D itu ada Adit. Nah semua laki-laki. Untuk di 9A saya belum menemukan. Mereka itu banyak nanya, banyak itu, tapi hasilnya salah semua gitu. Saya kasih contoh soal begini, belokkan sedikit saja soal ceritanya, bingung lagi gitu. Nah itu juga berarti ada masalah selain dalam numerasinya, mereka memahami literasi soal juga, mereka juga masih ada kesulitan. Itu PR kita dalam numerasi. Kemudian PR kedua kita adalah bagaimana mempersiapkan jangka panjang dan jangka pendeknya. Jangka pendeknya adalah 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan tentang AKM. Itu yang harus dibimbing anak-anaknya, itu anak-anak kelas 8. Kemudian jangka panjangnya bagaimana membekali anak-anak kita dalam hal numerasi dan literasi juga. Itu ada 2 hal penting yang menurut kami, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya itu AKM yang sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Kemudian jangka panjangnya bagaimana membekali anak-anak kita dalam hal literasi dan numerasi agar semakin meningkat. Itu sedikit cerita dari saya. Kepada komite pembelajaran dipersilakan untuk membimbing diskusi dengan Bapak Ibu guru di SMP Islam Kreatif. Sedikit ya masalah ini dulu ya. Saya juga sebagai guru matematika ya. Sampai kalau anak-anak tidak bisa dasar menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengalih, itu harusnya diajari dulu itu ya. Pola dasar itu harusnya tuntas dulu, baru naik ke level yang lain. Kalau masalah menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengalih nggak bisa, terus kita belajar aljabar linear 2 variabel nggak nyambung itu semuanya. Terus kita belajar masalah untung rugi ya, berkaitan dengan persen ya, jadi persen jadi desimal jadi persen, jadi bilang pecahan, nggak nyambung, nggak bisa itu. Mau diajar apa-apa ya nggak bisa, kecuali sekolah SMP kreatif mencanangkan tuntas ya aljabar dalam materi bilangan, yaitu penjumlahan, mengalihkan, membagi, mengurang. Dalam kehidupan sehari-hari yang ada cuma itu aljabar 2 ya, aljabar 2 linear gitu ada. Apalagi suruh ngitung tabung ya, tabung, ngitung kubus, ngitung balok, panjang kali lebar kali tinggi ya. Kalau nggak bisa nanti di balok itu kan ada sentimeter, ada kilometer. Kalau nggak bisa ya udah nggak akan pernah bisa gitu, kecuali
bilangan itu tuntas dulu, ya. Maksudnya kelas 1 teh tuntas, jangan diajar dulu sebelum kita mempelajari itu. Maksudnya 15 menit atau setengah jam, ya. Kita belajar masalah itu, ya, masalah bilangan dulu, supaya nanti dalam kehidupan sehari-hari kan nggak ada masalah. Itu aja intinya kita mah menuju pembelajaran kehidupan sehari-hari. Kalau kita nggak bisa mengurangi, menjumlahkan, mengalih, membagi, udah nggak bisa semuanya. Itu dasar-dasar dari matematika, ya. Gimana caranya supaya proses kegiatan numerasi, khususnya bilangan, tambah lagi dalam mata babnya aljabar, ya, caranya yang menentukan dasar-dasarnya itu bisa lah. Bapak guru semuanya kan bisa tuh kalau ngajarin bilangan, membagi, menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan kan bisa kan. Berarti harus bisa dilibatkan itu aja, jangan sampai ke kemana-mana gitu, ya. Udah Bu, gitu aja. Baik, terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, mungkin kembali kita garis bawahi bahwa tanggung jawab ini bukan hanya untuk guru matematika saja, tetapi untuk semua. Karena numerasi itu mungkin bukan hanya berkaitan dengan pelajaran matematika saja, tetapi kalau sekarang semua mata pelajaran harus memuat literasi dan numerasi. Betul tadi kata Bapak, kita bersama-sama punya tanggung jawab, ya. Mungkin kalau zaman dulu kita ketika SD itu kan dipetel sana, ya, tambahan kali-kaliannya lebih ke hafal gitu. Nah, mungkin saat ini juga sepertinya bisa kita terapkan kembali, namun dikemas dengan metode yang menarik mungkin, ya. Nanti mungkin ada ide dari teman-teman yang lain, ya, untuk kegiatan tersebut. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan terkait dengan kegiatan PMO kali ini. Karena tadi akar permasalahannya adalah kita numerasi, mohon maaf. Sebetulnya ada peningkatan di aljabar, namun peningkatannya 0, sekian. Jadi kurang signifikan begitu, ya. Semuanya sebetulnya sudah baik. Di kita alhamdulillah semuanya tidak ada yang merah, ya Bapak. Ini hanya kuning, artinya sedang. Jadi hanya saja di numerasi itu merupakan yang paling rendah gitu capaiannya dibandingkan dengan yang lainnya, seperti itu. Bapak dan Ibu boleh berkunjung nanti ke rapor pendidikan, karena ini pun menjadi penilaian pemerintah seberapa sering kita membuka rapor pendidikan. Bapak dan Ibu di Google-nya boleh diketikkan rapor pendidikan. Kalau yang sudah akun belajar bisa dari